Jalan Tol Jagorawi menjadi masterpiece jalan tol bersejarah pertama di Indonesia. Keberadaan infrastruktur jalan tol cukup dikenal secara masif pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dijabat selama 2 periode atau 10 tahun lamanya. Banyaknya infrastruktur jalan tol baru selama periode pemerintahan Presiden Jokowi kala itu memberikan peran penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, apalagi banyak menghubungkan serta membuka ruas-ruas baru dari yang sebelumnya suatu wilayah sulit dijangkau hingga kini mudah dilalui dengan cepat. Lebih jauh daripada itu, kehadiran jalan tol sebenarnya sudah ada sejak lama, dimulai dari tahun 1978 dengan hadirnya jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Jagorawi, yang menjadi jalan tol tertua hingga saat ini. Infrastruktur jalan tol Jagorawi yang membentang sepanjang 59 km ini menjadi tonggak sejarah pembangunan jalan tol di Indonesia, sebelum hadirnya jalan tol baru yang membentang di beberapa pulau di Indonesia. Jalan tol Jagorawi menjadi jalan tol pertama yang dibangun dan beroperasi di Indonesia. Diresmikan kala itu oleh Presiden kedua RI Soeharto pada 9 Maret tahun 1978 silam, atau sekitar 47 tahun lalu. Dalam sambutannya saat meresmikan jalan tol Jagorawi, Presiden Soeharto kala itu mengatakan bahwa jalan tol Jagorawi merupakan jalan terbaik yang kita miliki. Peresmian jalan tol Jagorawi saat itu juga dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) Sutami, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Cokro Pranolo, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Angku Naifi. Bahkan, Duta Besar Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Edward E. Masters serta Dubes Korea Selatan untuk Indonesia Jae Suk Lee juga turut hadir dalam peresmian tersebut, menyaksikan dimulainya ujung tonggak masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia kala itu. Lantas mengapa kala itu Presiden Soeharto sangat antusias membangun dan menyelesaikan proyek tol Jagorawi? Jawabannya adalah, jalan tol Jagorawi dibangun untuk menggerakkan perekonomian daerah sekitar Jakarta. Dengan demikian, melalui kehadiran jalan bebas hambatan pertama di Indonesia ini, akan semakin banyak daerah yang ikut bangkit gairah ekonominya. Sehingga, makin luas pula jangkauan lapisan masyarakat yang dapat memperbaiki tingkat kehidupannya, ujar Presiden Soeharto. Asal mula pemberian nama Jagorawi, yakni merupakan sebuah akronim dari area yang dihubungkan dari jalan bebas hambatan tersebut, yaitu menghubungkan wilayah Jakarta menuju Bogor hingga ke Ciawi. Jauh sebelum jalan tol Jagorawi diresmikan, ide pembangunan jalan tol pertama di sekitar Jakarta kala itu juga pertama kali dicetuskan oleh wali kota, yang sekarang disebut Gubernur Jakarta saat itu, Sudiro, pada tahun 1955 silam. Sudiro sendiri memimpin Kota Praja Jakarta Raya selama 7 tahun pada tahun 1953 hingga ke 1960. Saat itu, Sudiro sudah lebih dahulu membuat sebuah usulan untuk dibuatkan jalan berbayar di Jakarta yang kelak dapat membantu pemerintah Kota Praja Jakarta Raya mendapatkan dana tambahan untuk pembangunan. Sudiro mengatakan, pemerintah daerah Kota Praja Jakarta Raya terus berusaha keras menyuarakan usulan tersebut karena pengeluaran keuangan untuk mobilisasi pembangunan di kota Jakarta terus meningkat, padahal subsidi dari pemerintah pusat tetap terbatas. Bersama Badan Pemerintah Harian Kota Praja Jakarta Raya, Sudiro resmi mengajukan usulan itu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara. Usulan ide pembangunan ini muncul bersamaan dengan pembangunan jalan raya yang sekarang dikenal sebagai Jalan Sudirman menuju ke MH Tamrin. Namun, usul ini ditentang keras oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara karena jalan tol dinilai akan menghambat lalu lintas.
Selain itu, penarikan tarif tol dianggap kuno karena pemungutan uang untuk penggunaan jalan sudah diterapkan pada zaman kolonial Belanda. Tak berhenti sampai di situ, ide Sudiro kembali bergaung pada tahun 1966 setelah ia selesai menjabat. Namun, lagi-lagi hanya menjadi sebuah angin lalu yang begitu saja. 4 tahun kemudian, pada sekitar tahun 1970, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Sutami mengusulkan ide yang sama ke Presiden Soeharto. Menteri Sutami meminta agar pemerintah segera membangun jalan bypass Jakarta menuju ke Bogor, karena kemacetan begitu terasa. Seiring bertambahnya jumlah kendaraan yang semakin memadati jalanan di Jakarta. Tercatat sekitar lebih dari 220.000 kendaraan yang melintasi jalan raya Jakarta pada saat itu. Bahkan, terdapat 9.000 kendaraan melintasi jalan penghubung Jakarta menuju ke Bogor perharinya. Berangkat dari fenomena kepadatan kendaraan tersebut, gagasan pembangunan jalan tol lantas mulai dipikirkan, termasuk soal biaya, agar jalan bebas hambatan itu bisa menopang angkutan barang dan orang dalam jumlah besar, serta berkecepatan tinggi. Estimasi pembangunannya membutuhkan anggaran yang cukup besar pada saat itu, yakni sebesar 7,6 miliar rupiah. Bahkan selain rencana pembangunan jalan tol Jagorawi oleh pemerintah saat itu, juga bersamaan dengan wacana dibangunnya pabrik semen berkapasitas 1,2 juta ton per tahun di Cibinong, Bogor. Pembangunan pabrik itu didanai penanam modal dari Amerika Serikat, yaitu Kaisar Semen. Karena lokasi pabrik jauh dari jalan arteri, Kaisar Semen meminta pemerintah Indonesia menyediakan akses memadai untuk menyalurkan produksi semen tersebut. Sehingga, perwakilan Kaisar Semen Nick Petrov bersedia membantu pemerintah Indonesia untuk membujuk pemerintah Amerika Serikat demi mendapatkan dana pinjaman. Pinjaman pun diberikan melalui Badan untuk Pembangunan Internasional Amerika Serikat sebesar 28,6 juta dolar AS atau setara 5,5 miliar rupiah kurs tahun 1974 dengan catatan 1 dolar AS 195 rupiah dengan masa pengembalian 30 tahun dan bunga 3%. Pemerintah Indonesia akhirnya menggelontorkan 10,3 juta dolar AS atau ekuivalen 2,0 miliar rupiah 30% dan 22,8 juta dolar atau senilai 4,4 miliar rupiah 70% dari AS untuk konstruksi tol Jagorawi. Kemudian, anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri itu diserahkan kepada PT Jasa Marga Persero sebagai penyertaan modal. Hingga akhirnya, pembangunan tol Jagorawi pun dimulai tahun ke-1974. Pemerintah menunjuk kontraktor asing, Hyundai Construction Co. dari Korea Selatan, dengan konsultan supervisi Aman Whitney dan TransAsia Engineering Associates Inc. dari Amerika Serikat. Penggunaan kontraktor asing itu sempat menuai kontroversi dari banyak kalangan. Sejumlah pihak mengkritik karena pemerintah dianggap mengenyampingkan peran anak bangsa. Meski begitu, Soeharto menegaskan, banyak orang Indonesia juga terlibat dalam pembangunan tol tersebut. Walaupun kontraktornya dari luar negeri, namun tidak sedikit pula pikiran dan tenaga asli Indonesia yang ikut serta menyelesaikan jalan istimewa itu, tegas Soeharto. Sebagai informasi, pembangunan jalan tol Jagorawi juga digarap oleh 89 tenaga pengendalian Bina Marga Kementerian PUTL. Kemudian, 129 tenaga pengawas pekerjaan dan 2.711 pelaksana pekerja yang keseluruhan dari Indonesia. Tidak lupa, ada 7 tenaga pengawas pekerjaan asal Amerika Serikat dan 172 pelaksana pekerja asal Korea Selatan. Pada 9 Maret tahun 1978, ruas Jakarta Cawang menuju Cibinong sepanjang 27 km akhirnya diresmikan Presiden Soeharto sebagai jalan tol pertama di Indonesia. Menyusul setahun kemudian, ruas Cibinong menuju Bogor dan Bogor menuju Ciawi pun diresmikan. Jalan tol Jagorawi
menjadi masterpiece jalan tol bersejarah pertama di Indonesia karena struktur konstruksi masih prima dan penataan lanskap hijau yang memberikan suasana segar bagi pengguna jalan tol. Bahkan, baru-baru ini, Tol Jagorawi meraih sertifikasi bintang 3 dari International Road Assessment Program (IRAP) untuk tingkat keselamatan. Saat ini, Jalan Tol Jagorawi masih tergolong jalan tol dengan tarif yang cukup murah, yakni pada golongan 1 sebesar Rp7.500, golongan 2 dan 3 sebesar Rp12.000, golongan 4 dan 5 sebesar Rp17.000. Lantas bagaimana dengan masa konsesi Jalan Tol Jagorawi yang seharusnya saat ini sudah selesai masa konsesinya dan digratiskan tidak berbayar untuk pengguna jalan tol tersebut? Skema pengoperasian jalan tol dan masa konsesi di Indonesia sudah diatur oleh pemerintah, di mana untuk jalan tol yang habis masa konsesinya akan diambil alih negara dan bisa dijadikan statusnya menjadi jalan umum, alias tak lagi dikenakan tol atau biaya gratis. Sejauh ini, belum ada jalan tol di Indonesia yang digratiskan setelah masa konsesinya habis, yang salah satunya adalah Jalan Tol Jagorawi. Dalam kasus Tol Jagorawi, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa konsesi setelah hampir lebih dari 30 tahun beroperasi. Menurut pemerintah, jalan tol yang habis masa konsesinya tetap dikenakan tarif dengan 3 pertimbangan yang meliputi kondisi keuangan negara dan peningkatan kapasitas dan pengembangan jalan tol. Perpanjangan masa konsesi juga diberikan guna mendukung pengusahaan jalan tol lainnya yang layak secara ekonomi, tetapi belum layak finansial yang ditugaskan pemerintah kepada badan usaha pengelola setiap jalan tol tersebut. Tol Jagorawi masih memiliki masa konsesi hingga 2044 setelah diperpanjang. Konsesi Jalan Tol Jagorawi masih tetap dimiliki oleh PT Jasa Marga Persero Tbk selaku pengelola sekaligus saksi sejarah yang kini mendapat jatah konsesi hingga 40 tahun dimulai dari tahun 2005 lalu.